Dan yang bikin shock, ada yang nyangkut di pohon basecamp tentara. Oh my god. Jerit Indah, terkejut bukan kepalang, lihat pakaian dalamnya nyangsang ke sana. Kenji terbalak dan lekas buang muka. Kamu mau aku bantu ambil atau mau ambil sendiri? Lanjutnya. Kamu jangan coba-coba ambil ya. Hardik Indah. Boom! Tiba-tiba terdengar suara ledakan dahsyat, geng. Baik itu Kenji maupun Indah, mereka berdua jadi spontan menoleh. Halo geng, kembali lagi sama Tante Medan. Oke geng, kita masuk aja ke episode 11 Ken Junior dengan judul Hal Tak Terduga. Kukuk. Suara ayam berkokok terdengar nyaring mengisi seantero wilayah tersebut. Itu pertanda pagi akan segera datang. Langit gelap diselimuti kabut dan embun pagi tampak perlahan-lahan mulai memudar. Semilir angin sejuk disertai dengan dinginnya udara juga nggak luput ingin menghilangkan jejaknya. Nggak lama, matahari tampak naik di singgasananya. Awan pun bermunculan menemani sang penerang terik tersebut. Burung-burung segera keluar dari sarangnya. Juga gak mau ketinggalan ingin turut meramaikan suasana dengan berterbangan di angkasa. Semua orang sudah mulai terlihat melakukan aktivitas harian di sana sih. Sebenarnya dari pagi buta mereka sudah bangun. Warga sana terbiasa bangun cepat. Maklum, karena daerah pedalaman ya geng ya, alias tidak banyak hiburan, jadi mereka tidurnya cepat. Kalau tentara, jangan ditanya, sudah pasti biasa bangun subuh. Begitu pula dokter itu, karena juga dia terlatih hal itu. Cuman, karena masih gelap, mereka jadi belum pada melakukan aktivitas. Yes. Sinar matahari terus menerpa wajah Indah. Si cantik itu terus bolak-balik menggerai poni rambutnya, memainkan poni rambutnya maksudnya ya geng ya, untuk menutupi silaunya sinar agar tidak menghalangi pandangan. Wanita itu lagi mencuci pakaian. Di belakang rumahnya ada tempat basah biasa yang bisa dipakai untuk mencuci pakaian maupun peralatan dapur. Di sana juga ada tempat untuk menjemur. Setelah selesai, Indah bangkit dari bangku jongkoknya dan membawa cuciannya ke tiang jemuran. Namun sebaik tiba, dia tidak lekas menjemur. Kenapa? Karena ada hal yang membuatnya ragu. Sebenarnya nggak begitu terlihat juga kalau dia menjemur hal sensitif itu. Karena kan jarak basecamp tentara dengan tempat tinggalnya terpaut 3 rumah. Yes. Tapi sebaiknya memang dia menjemur hal itu di kamar mandi. Cuman ya memang sih pasalnya ya suka lembab gitulah. Tapi memang seharusnya nggak ada masalah juga sih dia jemur di situ. Toh nggak ada pilihan karena keadaan begitu. That's right. Lagian hal wajar karena itu tempat jemuran. Dan dia juga sudah berapa kali menjemur. Karena kan dia bukan orang baru lagi di daerah situ. Dan orang sana biasa saja. Ya itu tadi, karena itu tempat jemuran jadi orang sana melihatnya biasa saja. Yes. Cuman ya, memang kalau wanita menjemur hal sensitif itu kalau pas ada pria, rasanya gimana gitu, ya kan? Yap. Karena selama ini dia menjemur hal itu gak ada pria. Duh, gimana ini ya? Keluh si Indah. Untuk melihat sosok itu lagi ngapain, akhirnya dia menjinjitkan kakinya. Orang itu duduk di bawah pohon kecil dan membelakangi pandangannya.
kelihatan lagi. Ya pasti, karena jarak antara mereka tergolong tidak dekat ya. Gak apa-apa kali ya, gumamnya lagi. Sayang, saat sudah meyakini diri kalau itu nggak apa-apa, persekian detik niatnya jadi urung lagi. Dia segera mengangkat embernya dan ingin menjemurnya nanti saja. Oh iya, tiba-tiba dia berhenti melangkah. Kenapa nggak terpikirkan olehku ya dari tadi? Astaga, gumamnya lagi. Ya, jika dihalangi pakaian besar, tentu hal itu jadi nggak terlihat. Akhirnya Indah balik lagi dan menjemur baju-bajunya terlebih dahulu sebelum hal sensitif itu dijemurnya. Kemudian saat dia menjemur hal itu dan sudah selesai, angin nakal tiba-tiba malah menyapu semua kain yang pada ringan itu. Wush, wush, wush. Terbang semua sudah hal itu dan nyangkut di beberapa pohon kecil di sekitar rumahnya. Dan yang bikin shock, ada yang nyangkut di pohon basecamp tentara. Jerit Oh my Indah God. terkejut bukan kepala melihat pakaian dalamnya nyangsang ke sana. Alhasil akibat jeritannya itu, sosok yang dikhawatirkannya itu, yang dicemaskannya, jadi menolehkan kepalanya. Lalu sosok itu memutar pandangannya mengikuti apa yang dilihatnya. Oh, Kenji terbelalak dan lekas buang muka. Kamu mau aku bantu ambil atau mau ambil sendiri? Lanjutnya. What? Kamu jangan coba-coba ambil ya, hardik Indah dengan mata melotot. Oops. Oh, maaf, maksudku sekarang kamu bisa ambil. Saking terkejutnya lihat hal itu dan karena jadi ikutan panik, Kenji jadi salah ngomong. Harus tadi pas aku jemur lekas aku jepit ya. Gak usah pakai segala, tunggu selesai dulu kali. Jadi begini deh. Keluh Indah dalam hati. Ya, kamu tetap begitu ya. Awas aja kamu nengok. Ancam Indah. Iya. Kenji meyakini tapi jadi bicara terbata-bata gitu, geng. Indah membuang nafas kecil, lalu berjalan dengan mata penuh waspada. Namun juga gak luput diselimuti rona merah di pipinya. Ya jelas ya, dia kan malu setengah mati ya, geng ya. Awas ya kamu nengok, ancam Indah lagi. Iya, jawab Kenji. Secepat kilat Indah mengambil pakaian dalamnya termasuk yang ada di sekitar rumahnya. Lalu dia lari terbirit-birit masuk rumah. Dengar itu, yang menandakan pasti orang yang panik itu sudah selesai, Kenji spontan menolehkan kepalanya. Lalu dia memandangi jejak wanita itu yang pasti berlari dengan rasa malunya. Lama banget sih si Rinto, keluh Adam. Kalau enggak, gue lihat deh, siapa tahu dia bingung ambilnya di mana. Makanya lama. Kenji bergegas melangkah. Tunggu. Tahan Adam. Kenji menoleh. Kenapa? Kalau gitu gue aja deh nyusul. Soalnya biar gue sekalian ambil power bank nih. HP gue lobet. Ujar si Adam. Oh ya udah, balas Kenji. Adam melangkah, Kenji diam di tempat. Jadi si Rinto itu lagi ambil kain kasa di gudang, geng. Barang itu kemarin sampai dan belum diserahkan ke Indah. Sedangkan Indah membutuhkannya. Jadi saat ini baik itu Kenji, Adam, dan Rinto lagi nemenin Indah di pos kesehatan. Karena lagi ada acara adat di kampung gitu loh, geng. Acara itu selain ditemani pihak tentara dan polisi, tapi juga ada pembagian sembako dari para donatur dari luar daerah dan juga dimeriahkan oleh pos kesehatan. Yang pastinya hanya Indah saja orang kesehatannya. Seperti kita ketahui bersama ya, namanya area rawan kan ya nggak gitu banyak ya mau bertugas di tempat kayak gitu kan. Lagi pula sangat berisiko kalau memanggil tenaga kesehatan dari luar hanya untuk acara. Yes. Pos kesehatan itu sengaja diadakan biar memudahkan orang yang malas bertandang ke tempat praktek Indah.
Pos kesehatan itu didirikan berupa tenda kecil dan di dekat lapangan udara. Dan karena ada acara hari ini, untuk sementara tidak ada penerbangan. Jadi ya gengnya, seperti kita ketahui bersama juga ya, latar belakang Kenji ini kan tentara angkatan udara ya. Jadi sudah pasti dia ditugaskan di tempat sesuai bidangnya. Yes. Tapi bukan berarti di sana tidak ada polisi ya. Indah diam-diam memperhatikan Kenji. Sebenarnya dari tadi dia sudah curi-curi anak itu, geng. Maklum, masih melekat di dirinya akan rasa malu yang dideritanya tempo hari. Sebenarnya juga dari tadi tuh dia ingin bicara sama Kenji. Dan sekarang ini momennya pas karena hanya ada mereka berdua. Namun ya tetap saja dia merasa malu. Indah batuk-batuk kecil. Itu sih sebenarnya lebih tepatnya dia lagi pasang ancang-ancang sebelum memulai bicaranya. Kamu kemarin itu sebenarnya lagi ngapain sih? Tanya Indah. Akhirnya memberanikan diri buka suara. Bingung Kenji, karena Indah bertanya tidak spesifik kan. Itu yang waktu itu. Jelas Indah nggak mungkin bicara detail. Yang ada dia nanti double malunya kan. Tapi untunglah Kenji langsung cepat paham. Cuman pasalnya terlalu paham, karena bukan menjawab sesuai pertanyaan yang ditanya Indah, malah dia ke inti apa sebenarnya yang dirisaukan si Indah. Oh, aku hanya sekilas kok melihatnya, nggak lihat jelas. Mata Indah langsung terbelalak. What? Dan diikuti rona merah di pipinya. Akibat Kenji langsung memborbardir hatinya, dia jadi ngegas. Yang aku tanya itu saat itu kamu lagi ngapain? Sumpah, aku nggak lihat jelas. Kan kamu tahu sendiri, aku langsung buang muka. Indah menjadi keki karena Kenji masih bersikap sama aja. Kamu itu kenapa sih langsung mempermalukan aku? Lanjutnya kesal. Kenji mendelik. Perasaan dia sudah mengatakan sesuai yang diinginkan si Indah deh. Kenapa jadi malu ya? Boom! Tiba-tiba terdengar suara ledakan dahsyat, geng. Baik itu Kenji maupun Indah, mereka berdua jadi spontan menoleh, memutar kepalanya mencari sumber suara tersebut. Apaan itu? Ucap mereka secara bersamaan. Bukannya mendapatkan hal yang mereka ingin tahu, malah mereka menyaksikan orang-orang di depan mata mereka pada berlarian panik ke sana sini tak tentu arah. Melihat situasi tersebut, Kenji langsung paham ini pasti ada yang gak beres. Dan pastinya dia pun langsung sadar suara itu familiar banget di telinganya. Yes. Secepat kilat dia langsung memberi perlindungan ke wanita di sebelahnya. Dan Indah pun secara spontan masuk ke dalam pelukannya Kenji. Karena dia pun langsung paham. Apa itu? Apa itu bunyi bom? Apa kita diserang? Kalut Indah. Tenang. Kamu tenang ya. Kenji berbicara sambil mengajak Indah berjalan dengan kepala menunduk untuk mencari tempat yang aman. Nah itu dia geng, Ken Junior episode 11 ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya geng. Sampai jumpa lagi, ketemu di episode 12 ya. Dadah geng.